Baik Mas, perkenalkan nama saya Muhammad Dafarisi Trisno dengan NRP terakhir 207. Di sini akan mendemokan tentang program yang tadi diajarkan waktu di kelas, yaitu Quicksort. Di sini saya demonya akan sedikit singkat karena sudah sempat disinggung juga sama bapaknya tadi waktu di kelas. Langsung saja saya mulai. Di sini di awalan sudah dideklarasikan ada 3 fungsi berbeda, yaitu fungsi masukkan data, quicksort, dan tampilkan data. Sama seperti namanya, memasukkan data ini adalah fungsi untuk waktu menginput datanya, karena data yang kita input lebih dari satu, bisa lebih dari satu data. Fungsi quicksort ini fungsi untuk seperti namanya juga mengesort bilangan data yang sudah kita input tadi. Beberapa data yang kita input tadi kita urutkan dari yang terkecil hingga yang terbesar. Kalau fungsi tampilkan data ini sendiri hanya untuk mengeprint datanya yang sudah kita urutkan tadi, karena datanya lebih dari satu. Maka di sini menggunakan fungsi-fungsi memasukkan dan tampilkan yang berbeda. Mulai dari fungsi utamanya, di sini pertama ada mendeklarasikan variabel n gunanya untuk sebagai batasan berapa banyak data yang dimasukkan. Lalu di sini ada fungsi array sepanjang 1000 dengan bernilai float. Di sini untuk menyimpan dari beberapa data yang sudah kita input tadinya. Ada printf jumlah data, scanf n tadi ini untuk menentukan batasan datanya, lalu new line. Di sini menggunakan fungsi masukkan data untuk menginput datanya tadi. Kalau saya biasanya menggunakan for biasa saja, tapi di sini di bapaknya dia menggunakan fungsi mendefinisikan fungsi berbeda untuk memasukkan datanya. Lalu di sini dia akan meng-quicksort dulu. Di quicksort ini tentunya akan ada rekursi untuk mengulang fungsinya itu hingga datanya terurut. Printf new line, lalu di sini ada printf hasil setelah urut, lalu memanggil fungsi lagi untuk mengeprintnya menggunakan fungsi yang berbeda. Di sini untuk mengeprint tiap-tiap bilangannya yang sudah kita input tadi. Seperti kayak yang dimasukkan data, saya biasanya juga langsung menggunakan for untuk memprintnya, tapi di sini bapaknya menggunakan fungsi berbeda. Di sini langsung saya lanjutkan saja ke fungsi yang pertama, yaitu masukkan data. Seperti yang sudah saya bilang tadi, ini hanya fungsi untuk menginput tiap-tiap elemen data sesuai dengan batasan yang sudah kita input tadi di sini. Ini menggunakan for biasa karena untuk memasukkannya. Di sini saya lanjut dulu ke fungsi tampilannya karena tidak akan jauh beda dengan for dengan memasukkannya, yaitu di sini sama menggunakan looping untuk mengeprint tiap-tiap elemen data yang sudah diurutkan tadi. Kalau ini untuk memasukkan awalnya lalu diurutkan baru dia di print. Itu untuk fungsi printnya. Hanya menggunakan for biasa saja untuk mengeprint tiap-tiap elemennya. Di sini saya masuk ke fungsi quicksortnya. Di sini dia akan menerima nilai array sebuah x yang kita masukkan di sini adalah nilai untuk awalnya, batasan awalnya dengan 1000 elemen, lalu ada integer bawah itu bernilai 0 karena arraynya, karena data-data yang sudah input ke array tadi itu elemen pertamanya pasti mulai dari 0, lalu untuk yang batasan atasnya itu pastinya n-1, karena kalau yang dimasukkan n itu hasilnya dia akan menerima 0 kalau n di dalam array itu. Di sini pertama-tama di fungsi quicksortnya ada mendeklarasikan 3 variabel, yaitu j, i, sama k. Lalu juga ada variabel sementara ini untuk menyimpan nilai sementara sebagai patokan waktu menghitung sortingnya nanti. Di sini pertama-tama ada looping menggunakan while, yang dimana di sini akan mengambil batasan random. Yang pertama diambil di sini itu adalah yang batasan atas sama batasan bawah dulu untuk mengeceknya. Di sini dideklarasikan bahwa variabel i memuat nilai bawah dan variabel j memuat nilai atas. Lalu variabel sementara memuat nilai x yang dimana posisinya itu adalah posisi bawah. Di sini pertama ada looping lagi. Loopingnya di sini ada 3 kali memang. Yang pertama di sini looping untuk memecahkan bagiannya, lalu di sini looping yang di sini untuk mengurutkan bagian yang ada di sebelah kiri patokannya tadi yang sementara. Lalu di sini looping untuk mempatokkan yang di sebelah kanannya nanti. Di sini lalu dideklarasikan lagi kalau sementara xi-nya itu sebagai sementara nantinya untuk sebagai di sini sebagai patokannya. Lalu akan ada rekursi lagi di sini untuk urutan rekursinya menggunakan quicksort dulu, tapi i-nya -1 lalu bawahnya +1. Jadi direkursi hingga semuanya urut, baru nanti dia akan di print di tampilannya ini. Mungkin segitu saja demo saya Mas, karena memang ini hanya segini saja programnya, tidak terlalu panjang, tidak terlalu membingungkan menurut saya. Saya juga ya sudah segitu saja. Sekian dari saya, terima kasih.